Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama kami dalam acara Talkshow Indonesia Sehat, persembahan dari Jamu Tetes Bio 7. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa Bapak Ibu, kami menghadirkan seorang dokter tentu yang akan menemani kita 30 menit ke depan. Dan topik yang kita angkat adalah lawan 5 penyakit warisan dengan Bio 7. Nah, sebelum saya memperkenalkan siapa beliau, saya ingin memberikan sedikit pengantar. Namanya penyakit, siapa sih yang nggak takut? Ya, penyakit itu tentu membuat kita tidak enak, tidak nyaman, bahkan seringkali berujung pada kematian. Nah, ini dia. Namun penyakit itu ternyata ada macam-macamnya penyebabnya. Ada karena ulah kita sendiri, tapi ada juga ternyata penyakit-penyakit yang akibat dari keturunan, bisa diturunkan. Kita lahir ternyata kita udah dapat turunan penyakit. Kalau warisan sih kita ketawa, kita senang. Tapi kalau yang diwariskan itu penyakit, wah ini ntar dulu ya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita mengangkat lawan 5 penyakit warisan dengan Bio 7. Dan nih, dia nih narasumber kita, dokter kita pasti udah kenal. Ini dia Dokter Robert. Apa kabar, Dok? Baik. Waduh. Sehat ya? Sehat. Saya kalau udah melihat ketawanya pasti nggak perlu lagi nanya lagi, harusnya sih udah pasti sehat. Langsung saja, Dok. Lawan 5 penyakit warisan dengan Bio 7. Penyakit warisan itu maksudnya apa, Dok? Ini saya nyoba nerangin dulu supaya nggak kacau, nanti salah pengertian. Jadi penyakit warisan ini sebetulnya gini, saya mau ngomong dulu ada penyakit yang penyakit keturunan, ada penyakit yang diturunkan. Penyakit keturunan dengan penyakit yang diturunkan. Penyakit keturunan itu bahasa Inggrisnya inheritance disease. Itu gini, penyakitnya ini pasti, itu kayak ini ibaratnya kalau saya kasih ya, bangsawan. Bangsawan kan diturunkan kan. Iya. Misalnya gelar Raden, maksudnya mau nggak apa-apa tetap gelarnya nanti Darah akan biru. Raden Pasti gitu Raden, kan, darah atau biru, ya. Kanjeng atau apa gitu. Itu bangsawan itu pasti. Nah, penyakit yang keturunan seperti itu. Contoh ya, hemofili ini. Hemofili. Ya kalau kebetulan ini misalnya satu hemofili, satu carrier atau hemofili dua-duanya, terus kebetulan anak ini bawa gen hemofili, ya pasti terjadi hemofili kan. Nggak terus kalau dia hidup sehat gini terus hemofilinya nggak nongol gitu, nggak, itu sudah pasti nongol gitu. Ibaratnya kalau dalam itu dunia penasihan tuh takdir. Oke. Nah, takdir kan nggak bisa udah bisa gitu. dirubah. Nah mencegahnya paling gampang ya jangan punya anak gitu kan. Ya udah gak ada lain soalnya kan. Kecuali Tapi kan normalnya ataupun hakikatnya kita nikah itu biasanya kan ingin punya keturunan. ya makanya hati-hati kalau penyakit yang ini ya, penyakit keturunan yang ini yang hemofili, talasemia, pernah dengar kan talasemia itu, terus sickle cell anemia. Itu nggak bisa dilawan, maksudnya kalau sudah punya kena talasemia ya nggak bisa dicegah terus hilang gitu loh. Dengan teknologi kedokteran tradisional saat ini ya, memang di kemudian hari kan sedang ada rekayasa genetika namanya. Nah mungkin suatu hari nanti ada cara untuk merubah gen itu dirubah, genetiknya kan, dirubah, dimutasi, di apa, terus itunya hilang ya bisa. Kemungkinannya bisa hilang. Tapi untuk sampai saat teknologi ini belum saya ada. belum lihat itu ya, nggak tahu nanti saya baru ngomong gini tiba-tiba ada orang sudah berhasil menemukan ya nggak tahu, tapi saya cari-cari memang belum Ya ada. tapi terkait dengan tadi ya penyakit talasemia tadi itu, saya kebetulan beberapa kali pergi ke RSCM ya. Itu banyak penderitanya Banyak. anak-anak. Hanya bisa diobatin kan, dikasih itu komponen darah, dikasih obat, saya lupa namanya, itu nanti komponen darah yang tidak dihasilkan oleh talasemia itu nanti akan diatasi, terus dikasih obat untuk buang deposit zat besi yang numpuk kan, karena talasemia kan numpuk zat besinya, karena darahnya gampang rusak gitu kan, gampang rusak, zat besinya yang di situ akhirnya numpuk di limpa kan, nggak kebuang gitu ya. ada obatnya Desferal kalau salah, sorry saya nggak boleh nyebut merek. Itu nanti buang gitu kan, banyak sih. Nah tapi itu kan nggak bisa cara menghindarinya tuh ya ekstremnya ya jangan punya anak lah kalau itu, karena sekali terjadi ya sudah nggak bisa diapa-apain, memang itu harus diterima kan. Kita support, jadi pengobatan kan supporting, kayak orang hemofili nanti dikasih anti hemofili factor, dikasih apa, terus hidupnya harus hati-hati jangan sampai kena trauma. Nah seperti itu penyakit keturunan kan. Nah
itu nasib istilahnya. Sorry, takdir ya, Takdir, takdir. iya. Takdir nggak bisa dirubah nih. Udah ketentuan itu. Ada juga penyakit yang diturunkan. Penyakit yang diturunkan itu yang diturunkan adalah gen-gen bakatnya. Itu kayak ibarat warisan harta orang. Orang dapat warisan harta, bapaknya orang kaya, anaknya diturunkan Diwariskan, duit, harta. Tapi kan si anak bisa jadi kaya, bisa jadi miskin kan? Iya. Tergantung cara dia mengelola uang. Nah, ini penyakit yang diturunkan seperti itu. Kayak diabetes contohnya nih. Diabetes, orang tuanya diabetes, anaknya ada kemungkinan diabetes. Tapi kalau anak itu hidup sehat, jaga kondisi badan, diabetesnya bisa nggak terjadi kan? Oh, jadi di Itu awal nasib ini Mas Yan ini kelasnya. penjelasan Dr. Robert tadi itu adalah bahwa penyakit turunan itu sudah pasti terjadi, sementara penyakit yang diturunkan itu belum bisa pasti muncul, terjadi. bisa juga enggak. Iya. Ya kayak Oke. tadi dapat warisan duit, jadi uang tadi bisa jadi anaknya itu bisa jadi kaya karena pintar kelola, bisa jadi miskin karena nggak pintar kelola. Tapi kalau yang diturunkan kayak tadi gelar bangsawan, ya sudah Kak, lahir dapat gelar Raden misalnya ya sampai meninggalnya kan Mau kaya ya mau tetap miskin gelarnya tetap kan. Raden Ya, gitu ya. langsung dapat gelar, nggak usah diurusin pun gelarnya nggak hilang kan. Iya. Nggak usah diurusin ya tetap Raden terus kan. Nah tapi kalau kaya tadi nggak diurusin ya duitnya habis gitu. Duitnya habis. Jadi antara bedanya tadi yang tadi takdir, yang satunya lagi ini tadi nasib. Ya kan? Nasib bisa dirubah kan. Oh, dia tadinya kaya tapi nasibnya miskin. Wah susah itu. Bisa dirubah sebetulnya dia belajar. Kalau Raden tadi mau dia kaya, mau dia ya nggak diurusin pun ya miskin, gelarnya mau dia- nempel terus kan. Mau dia pintar, ganteng, Iya. cantik tetap aja Ya jadi. gelarnya nempel terus, Gelarnya nggak tetap usah. nempel. Ya jadi kan mencegah gimana supaya nggak jadi Raden, jangan lahir dari keluarga bangsawan gitu kan. Oke, jadi hakikatnya tadi di situ ya, bahwa penyakit turunan itu sudah pasti itu akan muncul. Ya, kalau yang Tapi diturunkan penyakit itu ada diturunkan atau faktor warisan lingkungan, tadi, faktor lain, ya. faktor lain. Dan yang akan kita bahas itulah Yang penyakit diturunkan. yang diturunkan Kalau yang- atau penyakit Karena itu masih warisan. bisa dimodifikasi. Langsung kan. aja dok, yang pertama apa dok? Paling banyak itu ada 5 penyakit utama umum. yang diturunkan tadi ya. Paling umum ini hipertensi. Hipertensi. Paling umum nih hipertensi itu banyak sekali. Terus nomor 2 diabetes. Diabetes, Kan? oke. Sakit gula itu juga diturunkan. Terus penyakit jantung Jantung. koroner itu biasanya kalau orang tuanya kena, anak-anak bisa kena, bisa. Makanya serangan kalau ada jantung. kasus jantung gitu langsung ditanya keluarganya ada. Iya kan biasanya ditanya yang kan, kena ada jantung keluarganya nggak ada yang gini enggak, ada yang sakit jantung enggak, terus ada lagi hiperkolesterolemia. Itu ada yang kolesterol sampai ratusan, triglyceridnya sampai ribuan, itu familial juga diturunkan. Tapi belum tentu terjadi kalau orangnya bisa jaga, bisa modifikasi Gaya hidupnya. Gaya hidup itu Iya. bisa. Ya. Nah, terus asma itu juga diturunkan. Keluarganya ada yang asma. Ini asma dan alergi biasanya itu satu paketan itu, atopik namanya istilahnya. Jadi orangnya gampang alergi, gampang asma tuh nanti anaknya juga kemungkinan besar bisa kena seperti itu. Terus Cancer juga. kanker diturunkan, kanker payudara, kanker usus besar, terus kanker prostat, kanker paru itu ada yang diturunkan Ada potensinya potensinya. berarti ya. Oke. Nah itu yang menarik itu ini kan sekarang ada pemeriksaan genetik ya. Itu kalau dilihat ya ternyata hampir sebagian besar perilaku, penyakit, bakat-bakat tuh ternyata genetik semua. Oke. Saya pernah ngetes soalnya. Ya tapi memang kalau masalah tadi masalah bakat ya, termasuk kan sebenarnya ada orang yang bakat olahraga atau musisi. Itu memang rata-rata keluarganya memang ada di situ. Iya, makanya ada yang nggak masuk akal loh. Bakat kawin tua. Bener. Ada Pak ternyata gennya itu. Ada, saya kaget. Atau kalau saya yang sering itu punya istri lebih dari satu itu juga. Nggak ada untung ya, nggak disebutin, belum ketemu. Tapi kalau bakat kawin telat ada bener. Jadi Karena gini dok, ada kayaknya beberapa yang saya temui. Nah, anaknya ini punya istri lebih dari satu, pas dilihat,
Oh iya, di keluarganya memang. Nah, Tapi itu bukan ini ya. Itu bukan bisa ada dua kemungkinan sebetulnya. Bukan Karena ya? dia meniru atau memang itu gen genitnya. Oke. Tapi kalau tadi ya bakat genetik nikah tua ada gitu. ada loh. Jadi banyak sekali dan itu saya langganan soalnya. Saya langganan itunya. Websitenya itu berbayar gitu. Jadi tiap ada penelitian akan dia lempar ke kita. Ini loh ada penelitian nih. Ada penelitian Tiap terbaru. minggu Pak nongol yang aneh-aneh. Bakat mengurutkan barang tuh ada bakatnya. Jadi kalau mau cari Mengurutkan karyawan orang gudang nih, cari yang rapi, cari yang punya gen itu. Jadi dia hobinya tuh arrange semua rapi dengan gitu ya? rapi, tertib. Itu gen ternyata. Kaget saya bilang, wih ada tuh gen counting ngurutin. Jadi kalau mungkin kebablasan jadi kayak orang autis kan, orang autis hobinya jajarin mobil. Ada juga orang tapi seperti nggak itu gitu, memang. tapi dia emang hobinya teratur rapi, rapi semua gitu ya. dikatalogin. Nah itu kalau jadi kepala perpustakaan cocok, Waduh, atau kepala mantap itu. gudang karena Kepala itu gudang ya, rapi berarti. iya makanya itu ternyata kan kayak gitu diturunkan gitu. Orang bingung kok bisa ya orang begini. Banyak gen tuh pengaruh banget kan, ada miliaran gen kan itu. Nah itu diteliti keluar terus tiap minggu saya dapat itu jurnalnya update yang baru gitu ya. Yang konyol-konyol, yang serius ada nih. Konyol dalam artian berdasarkan riset. Jadi dia lihat ini orang hobinya teratur, coba lihat gennya sama semua. Oke. Gen tipe kan ada tuh, Tipe misalnya BRCA itu kan kanker payudara, terus BB, pakai huruf-huruf saya nggak hafal tuh. Itu ada ternyata, oh nih orang yang kalau punya gen ini cenderung begini, cenderung begini. Ada yang gen punya ritme, jadi dia kalau dengerin musik nggak usah belajar pun dia bisa niruin pakai alat musik, nggak usah terlalu susah. Nah kayak saya kan nggak punya bakat, saya tuh bakatnya nggak ada, jadi kalau musik terus terang saya juga nol besar, nggak bisa sama sekali. Oh, makanya ada orang kalau musik itu misalnya main musik ada yang autodidak gitu ya, bisa karena gampang gennya ada gitu. itu ternyata. Karena ada gennya. Kalau nggak punya gennya bisa, tapi dengan usaha lebih Keras. ekstra keras. Oke, dan itu biasanya tidak begitu menonjol, Iya. cuma sekedar bisa. Ya, tapi kalau dia latihannya keras, bisa ngalahin yang berbakat. Itu Deddy Corbuzier pernah bilang gitu kan, memang benar. Jadi kayak contoh nih, kakak perguruan saya di bela diri, itu saya baru mungkin tahu berapa tahun yang lalu ya, aku tuh sebetulnya ada gangguan koordinasi gerak. Jadi kalau ngelihat orang gerak tuh susah banget niruin. Lah gue bilang, lah kok tapi lu jadi kakak perguruan gua sabuk hitam nih udah kan. Saya aja sabuk putih terus ini itu. Kok bisa gitu? Lu nggak tahu betapa berat perjuangan saya untuk mendapatkan sabuk hitam tadi. Oh, dengan kerja keras berarti. Anak lain kayak dia kan jadi temen kan kayak lu udah belajar cuma seminggu sekali, gurunya ngomong lu malah ngelirik cewek yang cakep yang latihan. Gua itu ya, dia bilang itu saya itu habis latihan pulang saya ulang-ulang seminggu penuh. Karena saya tahu kalau nggak ngulang minggu depan saya sudah tetap nggak bisa. Iya, oke. Ternyata bisa. Berarti kan? Perjuangannya. Dengan perjuangan ekstra keras dia bisa lebih bagus banding yang misalnya punya bakat bela diri. Ternyata tapi itu nggak dilatih gitu. Ya, seenak-enaknya ngelatih. Nah, sama halnya dengan penyakit-penyakit tadi yang diturunkan. Diabetes, hipertensi, asma itu kalau dia punya bakat tapi dia berjuang keras untuk mengatasi itu, bisa jadi dia akan lebih sehat dibanding orang yang nggak punya bakat. Nggak punya bakat diabetes, dia malah kena diabetes, yang nggak punya bakat. Tapi yang punya bakat malah sehat walafiat sampai usia tua. Karena dia mengusahakan, mengupayakan supaya jangan sampai kena gitu. Ada hal-hal ya sebenarnya yang masih bisa dilakukan untuk menghindari gitu, walaupun sebenarnya kita punya potensi itu. Iya, jangan langsung nyerah ya, sudahlah nasib gitu. Itu sama kayak tadi kan, nasibnya miskin. Tapi kalau dia mau berusaha jadi kaya. Ya kalau takdir tadi memang ya sudah lah mau gimana. Nggak bisa lagi. Nggak bisa, tapi kalau nasib masih bisa dirubah. Jangan menyalahkan terus ya orang tuaku diabetes. Ya, aku saya ya udah pasti kena. diabetes, akhirnya makan udahlah nasib sembarangan. dah. Ya gua nanti ya paling ujungku umur 40 aku menghadap berpulang gitu loh. Ya jangan begitu loh, karena ada kasus seperti teman saya, saya pernah cerita tuh teman saya tuh 6 bersaudara, yang 4 sudah berpulang, padahal tuh adik-adik dia, yang masih survive tinggal 2, dia dan kakaknya. Nah pertanyaannya adalah padahal mereka itu kan satu keturunan. Iya, karena orang tuanya dua-duanya diabetes dan meninggal di usia nggak terlalu tua banget, udah kena itu kan gagal ginjal, stroke segala. Nah, kok dia selamat survive sampai sekarang? Ya karena dia tahu keluargaku tuh ada
turunan diabetes, saya harus ekstra keras menjaga. Ya ekstra keras menjaga apa? Dia olahraga dengan benar, teratur dan rajin banget. Kedua dia makannya dia jaga. Terus rajin makan yang mendukung supaya nggak terjadi diabetes kan. Ya selamat, buktinya ya sehat. Bahkan mungkin sama saya sehatan dia kali, badan lebih slim, lebih seger gitu. Karena dia menyadari bahwa dia punya potensi tadi itu gitu ya. Ada teman saya yang dokter kolesterol trigliseridnya tuh sampai 1200, 1500 loh. Itu kalau teorinya begitu kan umur 40 yang menghadap kali itu. Ya dia enggak tuh sampai hari ini masih oke, masih sehat. Karena dia kontrol, dia juga karena dia dokter ya minum obatnya pas ya, teratur ya. Terus menjaga kesehatan, dia nggak mau makan karbo kebanyakan nggak mau, santan juga nggak mau makan gitu ya, sehat-sehat aja, oke-oke aja. Nah padahal orang yang nggak punya bakat begitu, trigliserid bisa tinggi, stroke segala macam gitu loh. Oke, itu tadi gambaran sekilas ya terkait dengan penyakit-penyakit yang diturunkan. Bisa yang macam-macam penyakit yang diturunkan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh Bio7 untuk mengatasi ataupun untuk meredam paling tidak 5 penyakit warisan yang sudah tadi dijelaskan oleh Dr. Robert. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan Bio7 untuk melintas dulu. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Ya, lawan 5 penyakit warisan dengan Bio7. Nah, itu adalah topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini, tentunya bersama Dr. Robert. Tadi kita sudah menyampaikan penyakit-penyakit yang bisa diwariskan ataupun penyakit-penyakit yang bisa keturunan berikutnya terkena karena pada generasi sebelumnya juga mengalami ataupun menderita penyakit-penyakit tadi. Ada beberapa, hipertensi, diabetes, jantung koroner, hiperkolesterolemia, ada juga asma dan juga ada kanker. Ini jadi 6 ya, nggak apa-apa. Nah dok, sebelum kita masuk ke Bio7 dok, untuk menghindari ataupun untuk mengurangi resiko dari berbagai macam penyakit tadi, secara umum apa sih yang bisa dilakukan dok? Ya secara umum kita harus menghindari faktor risikonya kan, misalnya gini, misalnya nih saya diabetes nih, berarti kan kita harus ngontrol urusan makan, urusan olahraga, karena yang menyebabkan diabetes itu makannya nggak benar, olahraganya nggak benar misalnya, istirahat kurang kan. Terus kalau hipertensi berarti juga sama nih, makan sama olahraga. Terus kalau hiperkolesterolemia juga sama lagi nih, makan olahraga, jantung juga sama. Terus asma juga sama, nanti cancer juga sama. Kalau kita lihat nih sekilas nih coba, mirip-mirip semua kan. Apa sih yang terjadi? Semua ini rata-rata penyakit tadi itu bikin badan kita rusaknya itu karena prosesnya itu ya. Satu, proses peradangan. Ya. Terus proses ini radikal bebas. Banyak kan itu. Kayak misalnya contoh diabetes nih. Kadar gula tinggi, terjadi kelainan metabolisme, terjadilah inflamasi, ya kan? Inflamasi merusak sel-sel pembuluh darah jadi keras, jadi stroke dan lain-lain. Terus bikin pembuluh darah karena keras, jaringan yang di kaki segala macam jadi gampang luka nggak kerasa, jadi busuk kan? Karena dia menyerang juga sarafnya kena gula, inflamasi, sarafnya rusak. Jadi kakinya kena paku nggak kerasa, makanya ya rusak kan, lama-lama busuk. Terus pembuluh darahnya nggak lancar karena mengeras, gangren kan jadi hitam-hitam, akhirnya mau nggak mau dipotong. Jadi
rata-rata semua penyakit-penyakit tadi itu ujung-ujungnya itu ya banyakan adalah inflamasi dan radikal bebas gitu. Yang bikin jadi penyakit jadi timbul dan parah gitu loh. Oke, jadi kalau dilihat dari prosesnya memang itu berawal dari inflamasi yang tidak disadari ya, dan juga diabetes, hipertensi, ya. Jantung juga sama, koroner kan kalau nggak ada inflamasi di pembuluh darah akibat oksidasi, proses oksidasi radikal bebas dan lain-lain, nggak terjadi itu koroner kesumbat, penyumbatan gitu nggak ya. terjadi juga kan gitu loh. Bisa juga karena tekanan darah tinggi kayak tadi, pembuluh darahnya retak terus, retak tubuh repair retaknya dengan kolesterol, akibatnya apa ya inflamasi juga kan, karena proses recovery jaringan keluarlah inflamasi ya kan. Terus makan nggak bener, kacau balau, diet nggak teratur, radikal bebas kan yang keluar. Hidup nggak teratur, kacau, begadang, terus ngerokok, minum minuman keras, radikal bebas juga kan. Jadi kalau dilihat dari apa yang dijelaskan Dr. Robert tadi itu sebenarnya penyakit-penyakit yang begitu kita takuti, penyakit-penyakit yang begitu seram tadi bermula dari inflamasi dan radikal bebas. Ya, berperan ya. Berperan. Nah, ada yang perannya kecil, ada yang perannya besar gitu. Oke. Tapi itu semua bermasalah dan kalau dilihat nasihatnya sama semua nanti ya toh. Banyak makan sayuran warna-warni, buah warna-warni, hidup yang tenang, teratur, istirahat cukup, coba itu ngapain coba itu kan radikal antioksidan untuk basmi si radikal bebas, hidup tenang, teratur, buang stresnya, ya kan, inflamasi diturunin dengan makan yang karbohidrat kompleks, kurangin karbohidrat, diet sehat, lemaknya sehat gitu lemak omega 3, kurangin lemak omega 6, sama semua itu kan. Kalau penyakit-penyakit tadi kalau ditanya dokter anjurannya kan sama seperti pola itu. Hidupnya yang diperbaiki gitu ya. Karena itu yang masih bisa kita modifikasi kan. Yang urusan genetiknya ya sudah itu bawaan dari orang tua yang mau diapain juga kan. Oke. Jadi kalau dilihat sekilas memang bagaimana kita memperbaiki pola hidup kita gitu. Iya. Nah, sekarang kalau dengan Bio7 apa yang bisa dilakukan Bio7? Kalau Bio7 nih kan semua isinya ini kan kalau dilihat ya. Dia ada temulawak nih. Ya, temulawak ya. Temulawak itu dia kan antioksidan. Itu pasti itu. Terus dia membantu pencernaan kan. Kalau pencernaannya berjalan baik, antioksidannya ada, pasti diserap dengan baik kan, itu makanan, nutrien yang diperlukan nih. Terus jintan hitam, isinya juga sama, antioksidan juga, dia antiinflamasi. Mau orang rematik ada yang sembuh pakai apa? Jintan hitam juga kan, banyak itu karena inflamasinya diturunkan. Terus dia melindungi saraf, neuroprotecting. Kalau saraf berarti nanti urusan diabetes, hipertensi bisa diredam gitu kan. Ya. Nah, terus ada lagi imprata, alang-alang. Alang-alang betul. Kalau orang kuno bilang mendinginkan badan. Panas dalam biasanya. Panas dalam, padahal panas dalam itu adalah inflamasi. Oke. Jadi dia kalau makanan atau obat yang bisa menurunkan panas dalam sebetulnya itu antiinflamasi. Oke. Ya, terus ada lagi ini gambir. Gambir itu juga sama, dia sifatnya kan antioksidan tuh, ada katekin, ada macam-macam itu kan. Ini krisantemum isinya juga antioksidan juga, ya kan. Krisan tadi ya. Ya. Terus ada ini kulit manggis juga. Nah, kulit manggis kan antioksidan kuat sekali. Iya, antioksidan ya tinggi. Kan? Iya. Itu gunanya sangat bagus kan, ini antioksidan. Terus dia juga ada antiinflamasinya juga kan, manggis itu. Kulit manggis. Nah, ada lagi saya sampai ini harus membaca nih, penelitiannya banyak banget Pak. Contoh lagi nih yang simple ya kayak daun pandan. Mungkin orang mikir biar wangi Bio7-nya gitu. Daun pandan antioksidan juga. Bahkan dia tuh bersifat ini loh dia bisa menurunkan diabetes, ada penelitian daun pandan. Daun pandan ya. Iya. Tapi jangan daun pandan dibikin teh, kasih gula. Wangi banget tuh. Ya, tapi orang makanya sebetulnya banyak bumbu. Daun salam contohnya. Iya, daun anti kolesterol juga kan. Betul. Di bumbu. Nah, terus ada juga ini bunga mawar. Iya, kelopak bunga mawar. Bunga mawar itu ternyata menurunkan, orang kalau demam dulu dikasih air mawar tuh kan. Zaman dulu saya kecil. Ya benar karena dia menurunkan inflamasi juga gitu. Apalagi biasanya kan wanginya itu membuat kita tenang. Kalau yang ini diminum ya memang nggak terasa gitu banget kan. Tapi ini dia sifatnya juga sama, hampir 7 kandungan tadi isinya tuh antiinflamasi dan antioksidan gitu. Nah, kenapa kok nggak cuma satu nih komponennya kan? Kenapa nggak kulit manggis saja cukup? Karena ada tuh minuman kulit manggis. Antioksidan tuh nggak bisa cuma satu. Dia harus melengkapi semua. Makanya ada orang bilang makanlah buah berwarna-warni kan. Nggak cuma satu doang makan
salak doang atau makan anggur doang bisa sehat. Dia harus warna-warni karena itu dia saling melengkapi kayak puzzle. Jadi kalau semakin dia banyak variasinya, karena antioksidan kan macam-macam, tangkapnya macam-macam. Betul. Nah, dia kalau makin banyak makin lengkap. Jadi kan kadang kalau ada orang yang cuman minum rebusan daun salam doang, kok ya gua nggak sehat-sehat ya. Ya karena itu cuman kerjanya titik tangkapnya misalnya di titik tangkap reseptor A, yang B, C, D, F nggak dikerjain. Sama aja dia tetap di sini nggak terjadi oksidasi ini misalnya, tempat lain terjadi. Sama kayak ini mungkin ya, kayak TNI, ada angkatan darat, Ya. angkatan udara, angkatan laut. Kalau dia cuma udara doang atau darat doang ya nggak bisa juga kan? Oh, nggak efektif gitu Iya. ya. Oke, makanya butuh banyak gitu loh. macam antioksidan tadi. Kan orang-orang ngapain sih banyak-banyak lo kok di rumah misalnya, kok di rumah minum ini tiap hari rebusan kulit manggis kok, belum tentu cukup gitu loh. Oke, karena tadi butuh bermacam-macam. Sama kayak kita misalnya makan sayur tadi ya. Kalau sayurnya bayam aja terus ya cilaka kan juga nggak sehat-sehat juga gitu, malah asam urat kali kalau kebanyakan. Oke, jadi sebenarnya perannya Bio7 tadi itu lebih kepada dasarnya bagaimana peran antioksidan sama antiinflamasi. Jadi itu sebetulnya kalau kita ngomong bahasa awam ya, dia tuh pelindung sel gitu loh. Oke. Ya kan, karena inflamasi itu merusak sel, radikal bebas tadi merusak sel. Nah, si antioksidan tadi akan menghambat si radikal bebas, si inflamasi akan diblok oleh antiinflamasi tadi. Jadi selnya dilindungin gitu loh. Oke. Di komponennya adalah pelindung sel kan sebetulnya. Tapi mungkin gini dok, mungkin ada pendengar kita yang bertanya kali ya, inflamasi peradangan, masa iya sih di dalam tubuh peradangan kan nggak kena apa-apa? Nah tubuh tuh kena gula asam radang. Orang kan biasanya berpikir gini dok, orang biasanya merasa radang itu kan kalau kepentok apa gitu luka baru. Ya itu radang karena trauma, tapi kita tuh terjadi peradangan terus-menerus sebetulnya. Oke, di dalam sel kita dalam ukuran yang paling kecil gitu. Itu ada terus, karena peradangan itu juga bukan jahat juga, ada gunanya. Oke. Pada saat kita kena infeksi, kuman nih masuk, terjadi peradangan. Karena apa? Peradangan itu memberi sinyal tubuh untuk menaikkan kecepatan sel darah putih makan si kuman tadi, memberikan sinyal kepada tubuh untuk ngeluarin zat-zat kimia tertentu yang membuat supaya sel darah putih itu bisa ngejar si kuman tadi. Ada yang bikin supaya pembuluh darah itu melebar. Kayak contoh nih, mata kelilipan gitu. Ya. Langsung badan ngasih sinyal peradangan kan. Jadi ya peradangan itu bukan jelek gitu. Dalam kondisi ada gawat darurat, dia kan mata kelilipan, langsung mata merah. Kenapa merah? Betul, ya. Pembuluh darah melebar dia. Melebar sehingga sel darah putih bisa datang untuk membuang kuman gitu yang benda asing tadi kan, diisolir supaya nggak masukin kuman. Terus sakit kan, gatel atau pedes gitu. Supaya itu efek samping dari zat-zat yang dikeluarin dari peristiwa peradangan, dari prostaglandin, histamin segala macam itu yang keluar di situ. Tapi dalam kondisi nggak ada mata, nggak ada apa-apa, tiba cuman kena serbuk sari, terus merah kan nggak perlu. Yang orang bilang alergi. Tapi kan itu peristiwa peradangan, sama gitu loh. Cuman tuh peristiwa peradangan yang nggak perlu kan. Nah kadang tubuh kita itu menanggapi sesuatu dengan hiper. Nah kalau saya beribarat tuh gini, ada perusuh datang ke komplek perumahan, harusnya si satpam datang, perusuh itu dihalau, udah keluar kamu dari sini, udah selesai. Ditahan tapi dulu gitu ya. Wah, digebukin, akhirnya perlawanan tuh satpamnya yang gebukin tuh karena saking semangatnya sampai mecahin kaca segala kan. Kadang kejadian tuh supporter sepak bola awalnya cuman gesekan, tiba-tiba berantem. Terjadi yang digebukin nggak cuman supporternya kan, orang lewat digebukin. Mobil nggak salah apa dihancurin. Nah itu peradangan yang berlebihan tuh kayak gitu. Nah fungsi Bio7 itu bikin orang tuh kalau satpam tuh berantem ya berantem sama penjahatnya doang. Kamu jangan ngancurin rumah supporter yang kalau efektif gitu ya. Berantemnya tuh ke tujuannya. Jadi jangan sampai dia melebar ya kayak tadi kan mecahin kaca mobil yang nggak salah apa-apa, orang lihat pedagang bakso di gerobaknya dijungkiri, jangan sampai terjadi itu. Kalau bahasa kerennya mungkin berantem yang terukur gitu. Ya nggak boleh juga. Tapi gunanya itu, jadi fungsinya supaya tetap ada perlawanan, tapi perlawanan itu jangan sampai merusak ke mana-mana. Karena kalau orang nggak punya inflamasi sama sekali ya bahaya.
Ya kan, kemasukan kuman didiemin, udah masuk aja bodo amat gitu. Ya bahaya, berarti inflamasi itu bukan dimusuhin kan, tapi dikontrol gitu loh. Radikal bebas sama, radikal bebas itu berguna loh, karena badan kita membunuh kuman juga dengan radikal bebas. Sama seperti bakteri jahat yang ada di pencernaan. Gitu bakteri kan ada bakteri baiknya, berguna juga. Kalau kita hajar semua dihabisin, usus tuh dihabisin semua bakterinya, kayak orang minum antibiotik dalam jangka lama dan yang keras, ususnya nggak ada antibiotik, nggak ada bakteri baiknya, bakteri jahat mati, bakteri baik apalagi, itu kan jadi ini inflamasi, kolitis. Kolitis usus bisa bolong loh, radang hebat gitu. Karena kalau orang dokter ngasih antibiotik jangka lama, pasien biasanya dikasih apa tuh namanya probiotik kan. Bio7 ada juga nih probiotiknya kan, karena dipakai untuk fermentasi kan, itu juga sehat gitu. Makanya sebenarnya ketika kita konsumsi Bio7, kita juga memberikan probiotik yang baik untuk prebiotik baik untuk jadi kita. Memang desainnya ini saya kira ya cukup ini ya sempurna, itu dalam artian hampir semuanya ada, dikasih probiotik, difermentasi supaya saat berbahayanya nggak keikut oleh kita, dan saat-saat tadi karena setelah proses fermentasi mudah diserap juga gitu kan. Waduh, ini semakin semakin jelas gitu ya bagaimana peran Bio7 terkait dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang bisa diwariskan gitu ya, walaupun sebenarnya tidak hanya penyakit-penyakit warisan ya dok ya, penyakit-penyakit yang akut yang muncul akibat hal-hal atau penyakit tertentu pun sebenarnya peran antioksidan antiinflamasi kayak diabetes juga mau diwariskan mau enggak ya tetap bisa ditanganin kan. Nah aduh ini nggak kerasa nih ternyata dok, ini kayaknya waktunya lanjut lagi minggu depan. Baik, itu tadi penjelasan dari Dr. Robert ya terkait dengan topik kita, lawan 5 penyakit warisan dengan Bio7. Ternyata ini semakin jelas bagaimana antioksidan dan antiinflamasi berperan di dalam tubuh kita untuk melawan ataupun mengatasi potensi-potensi menjaga sel tidak rusak akibat misalnya ada penyakit-penyakit, terutama ini bahasan kita pada kesempatan ini adalah penyakit warisan yang memang mau tidak mau memang kita sudah potensi itu karena ada orang tua kita yang mengidap sebelumnya. Namun ternyata masih bisa kita redam tentu dengan pola hidup yang sehat dan juga konsumsi Bio7 tadi. Bagaimana antioksidan di dalam Bio7, antiinflamasinya juga ternyata berperan untuk membantu kita mencegah jangan sampai potensi tadi akhirnya muncul dan menyebabkan kita sakit dan juga mengalami gangguan seperti tadi hipertensi, diabetes, jantung koroner, ada asma dan juga ada kanker. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi hal yang penting bagi kita, menjadi perenungan kita untuk lebih baik ataupun untuk lebih sehat lagi ke depannya. Terima kasih dok ya. Dan jangan lupa konsumsi Bio7-nya karena Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia.